belajar? Belajar, Pak. Oke, belajar. Ya, Jadi secara belajar. otomatis mekanika bahan itu adalah cabang ilmu mekanika terapan. Jadi cabang ilmu mekanika terapan yang belajar tentang bagaimana konstruksi bahan. Nah, sebelumnya kita belajar mekanika fluida itu belajar tentang fluid. Nah, kita sudah belajar fluida itu adalah otomatis adalah gas dan cairan. Nah, kalau kita mekanika bahan itu fokus bagaimana konstruksi bahan. Nah, secara general kita sudah belajar tentang apa sifat-sifat gitu ya, jadi property of fluid gitu ya. Di mekanika bahan kita akan belajar juga tentang itu. Nah, makanya di bidang electromechanics kita akan belajar tidak hanya secara makroskopik. Jadi makroskopik itu adalah bagaimana kayak pengujian mekanika bahan atau ujian mekanika bahan, bagaimana kekuatan tekan, bagaimana kekuatan tarik, bagaimana flexural strength gitu ya. Tapi secara otomatis kita akan belajar tentang karakteristik materialnya. Karakteristik material itu biasanya orang selalu mengatakan secara mikroskopiknya seperti apa. Nah, itu akan nyambung ke mata kuliah elemen mesin. Nah, kenapa elemen mesin? Nah, karena ternyata ketika kita tarik benang merahnya, antara mekanika bahan orang mesin dan elemen mesin itu adalah satu keterkaitan. Kenapa keterkaitan? Karena semuanya berbicara logam. Ya, kalau orang sipil itu bermain di semua konstruksi, ada namanya tulangan, ada namanya beton, ada namanya kolom gitu, ada namanya kayu gitu ya, yang menjadi bahan-bahannya. Kalau kita di mekanik otomatis mainnya adalah ke logam. Jadi ke material logam. Nah, jadi secara garis besar teman-teman bisa lihat di slide ini bahwa ada namanya analisa struktur, kemudian ada namanya penentuan dimensi. Nah, ini kemudian selain daripada itu kita akan kenal istilah karakteristik materialnya dan pemilihan bahan. Jadi cenderung ada keempat aspek ini yang kita akan banyak singgung gitu ya. Nah, untuk apa sebenarnya adalah untuk mengontrol kekuatan. Contoh kayak gini. Kalau Anda ingin membangun sebuah jembatan pemakan ya, kan akan berpikir, oh ini kalau saya bangun jembatan, kalau saya pakai beton semua tanpa pakai besi ya, kira-kira gimana ya? Jadi contoh memakan ya. Jadi kalau kita besi di dalam apa namanya cor itu kan namanya tulangan namanya ya. Jadi kenapa mesti ada tulangan kalau dipikir ya? Kenapa mesti ada tulangan? Kenapa mesti ada besi di dalam cor? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Ya, besinya buat Ya, Pak, buat apa itu? Kira-kira kenapa mesti ada cor? Ya, silakan. Hmm. 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 Oke. Ada lagi yang lain, teman-teman? Bagus. Ada lagi yang lain? Tapi kalau berpikir, apakah Anda bisa membangun sebuah jembatan atau sebuah tiang itu hanya dengan menggunakan besi? Tidak, Pak. Bisa lah, masa nggak bisa? Oke, baik. Jadi
Nah, ketika kita ingin membangun konstruksi bangunan atau konstruksi mesin itu harus memikirkan keempat hal yang saya tunjukkan yang warna merah ini, teman-teman. Bagaimana kekuatannya, bagaimana stabilitasnya, bagaimana kekakuannya, dan bagaimana durabilitasnya. Nah, kenapa empat ini menjadi sangat penting? Karena bisa saja itu kuat gitu ya. Jadi kalau mau makan, saya bangun sebuah jembatan gitu ya. Saya bangun jembatan, tapi ternyata semua bahannya saya menggunakan bahannya besi aja deh semua, besi baja semua kan lebih kuat gitu. Tapi perlu memikirkan bahwa ya secara ekonomi gimana gitu ya. Bayangin, secara ekonominya gimana? Nah, dari segi itu, yang pertama dari segi ekonominya. Yang kedua adalah berapa effort yang harus dibutuhkan untuk membawa besi-besi yang cukup panjang itu yang dibawa ke lokasi memakan di pinggiran gunung dan sebagainya. Itu kan secara logika sangat sulit untuk diterapkan. Makanya menggunakan apa namanya ya campuran dengan dicor gitu ya. Harapannya adalah dengan apa dengan dicor itu lebih efisien karena bisa dicetak di tempat itu gitu ya. Kalau besi kan nggak bisa dicetak gitu ya. Kecuali kalau model konstruksi kayak di Cina, kayak di Jepang gitu ya. Kalau di Cina, Jepang itu cenderung yang dibawa itu adalah sebuah kayak puzzle gitu ya. Tinggal masang-masang tok baut-baut aja gitu ya. Nah itu yang sering terjadi. Nah kekuatan itu sangat erat kaitannya dengan gede. Jadi semakin besar apa namanya konstruksi material itu dia semakin kuat gitu ya. Jadi kayak semacam kolom ya. Jadi kolom itu paham kolom kan? Jadi kayak sudut-sudut rumah gitu yang menahan bagian atas gitu. Jadi dia menahan supaya apa namanya dia bisa menahan kekuatan tekan dari atas gitu ya. Nah itu harus gede-gede. Kenapa gede-gede? Karena dia akan apa namanya ya menahan kekuatan lebih besar. Jadi harus lebih kuat gitu ya. Namun yang jadi masalah adalah ketika itu juga cukup kuat, tapi dari segi apa namanya stabilitasnya itu menjadi masalah. Karena orang yang berbadan gede ya itu kuat gitu ya. Tapi potensial ketika dia gempa gitu ya atau getaran gitu, maka dia akan lebih mendapatkan efek yang lebih gede gitu ya, lebih besar. Jadi akan menghasilkan impuls dan momentum yang lebih gede gitu ya. Nah itu yang jadi masalah. Jadi gede besar itu ternyata juga bermasalah gitu. Kecil pun ternyata juga bermasalah. Nah ini yang kemudian kita harus pelajari. Nah bagaimana dari segi stabilitas dan kekakuan. Nah kalau berbicara kekakuan, makanya orang mengenal istilah flexural strength. Jadi nanti Anda akan belajar mekanika bahan praktikumnya itulah menguji bagaimana kemampuan material dari segi kemampuan elastisitas. Apa itu? Elastisitas itu adalah ketika ada saya benda kayak gini, saya tekan dari atas kayak gini. Nah, saya tekan dari sini, seberapa besar apa namanya gaya yang diberikan sampai benda ini akan mengalami pembengkokan atau mengalami patah atau putus. Nah, itu adalah namanya flexural strength. Jadi kemampuan mengukur apanya elastisitasnya. Nah, mengapa tadi apa namanya ya cor itu rata-rata diberi tulangan, salah satunya adalah untuk meningkatkan apa namanya ya elastisitasnya. Jadi contoh kayak gini, galvalum. Paham? Tahu kan galvalum kan, teman-teman? Ya, Pak. Oke, galvalum. Oh, Nah, itu harus diperhatikan kekakuannya. Kenapa kekakuannya? Karena jangan sampai pada saat pemasangan, jadi galvalum itu, jadi bukan hanya tiang-tiangnya galvalum ya, tapi atap galvalum itu harus diperhitungkan elastisitasnya gitu, kekakuannya. Karena kapan dia terlalu kaku, pada saat pemasangan itu kan otomatis akan diinjak tuh. Nggak mungkin kita pasangnya dari bawah, nggak bisa. Pasti dari atas. Pada saat dari atas itu pasti diinjak. Nah, kualitas galvalum itu sangat ditentukan oleh kita akan perhatikan ketika dia dipasang kan diinjak tuh akan membengkok gitu ya.
akan membengkok. Kemudian pada saat dia mengalami pembengkokan, nah itu yang kemudian elastisitasnya harus bagus. Kenapa? Karena dia harus kembali ke kondisi normal gitu ya. Karena kapan dia tidak kembali, itu artinya kan kualitasnya jelek. Jadi tingkat kualitas diukur dari situ. Nah, makanya kan apa namanya ya? Banyak apa namanya ya? Nah, sekarang itu kan sudah ada aturan tuh bahwasanya dari beberapa paper-paper itu besi-besi galvalum yang dipakai untuk jadi rangka atap itu eh atapnya itu jadi bagian atapnya itu nggak boleh menggunakan material lain, harus menggunakan material seng atau galvalum juga gitu yang ringan. Kenapa? Karena ketika yang dipasang adalah genteng, ya jadi kan atap itu kan banyak jenis ya. Ada dari rumbia, rumbia gitu ya. Ada yang menggunakan apa namanya ilalang gitu ya. Ada yang bisa yang menggunakan seng. Apalagi kira-kira? Jadi atap di rumah-rumah kita itu biasanya bahannya apa gitu ya? Ada seng, galvalum, rumbia, apalagi tanah liat. Ya, tanah liat itu genteng ya, asbes, benar. Bisa menggunakan karet gitu ya, kan bisa juga tuh. Jadi kayak terpal gitu ya. Bisa juga menggunakan apa? Genteng yang bahannya adalah semen juga gitu ya. Kan banyak beda-beda gitu ya. Nah, kalau galvalum itu dipasangi genteng, wah itu masalah. Bisa-bisa roboh, ambruk. Wah. Kenapa? Karena cenderung galvalum itu kan cenderung mengembang ya. Jadi logam itu kelemahannya karena dia ketika dia panas itu akan mengembang. Nah, dia akan mengembang. Makanya kan banyak kalau Anda jalan di Jembatan Janti, pasti ada celahnya gitu ya. Dari setiap 20 atau 30 meter itu pasti akan ada celah. Celah itu adalah sebagai apa namanya space yang diberikan untuk supaya ketika logam-logam itu mengembang gitu ya. Jadi supaya logam-logam itu mengembang. Jadi akan memuai gitu akibat panas. Nah, karena di Indonesia itu ya terutama secara general itu musimnya cuma 2 gitu ya. Kalau di tempat lain, kalau di tropis kayak Indonesia gitu musimnya cuma 2. Paham kan ya? Jadi musimnya apa ini? Hujan sama Kemarau. kemarau sama musim hujan. Iya, Pak. Iya. Tapi sebenarnya ya kalau di iklim tropis itu ya cuma 2, panas atau panas banget gitu ya. Jadi mengapa jadi suhu apa namanya di atas apa namanya cenderung lebih panas lah. Ketika cenderung panas itu makanya banyak biasa kalau bangunan-bangunan yang based on-nya dari galvalum itu pasti ketika panas banget itu akan bunyi tok 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 gitu ya. Ya karena mengalami proses pemuaian. Nah, ini akan sangat berpengaruh terhadap durabilitas. Nah, intinya bahwa ketika kita belajar mekanika bahan, kita akan menentukan dimensi. Jadi kalau saya ingin bikin sebuah rancang bangun mekanik, pemakan, saya bikin robotik dan sebagainya, saya ngukur nih. Saya pasang momennya di sebelah mana nih? Mau di tengah, di ujung, atau di mana nih? Nah, kalau saya pasang di ujung dengan konstruksi bahan seperti ini nggak akan kuat. Bisa jalan, tapi tidak efektif. Saya bikin lengan robot 5 dov, 6 dov memakan, tapi bahan yang saya gunakan ternyata bahan yang sesuai. Kenapa? Karena ternyata dari segi bebannya, masanya itu terlalu gede. Atau ketika saya pasang, itu akan mengakibatkan potensi untuk mengalami pembengkokan. Jadinya, pergerakannya tidak presisi. Seperti itu. Oh, saya pakai akrilik aja deh, bahannya akrilik. Oh yes, ya silakan aja pakai akrilik. Tapi potensi untuk mengalami karena dia sangat kaku, akrilik itu kan sangat kaku tuh. Jadi ketika dia namanya istilahnya itu dia material getas. Nah, ketika dia dibengkokkan saja bisa saja dia patah gitu ya. Atau dia juga nggak tahan panas.
Jadi konstruksi itu yang sebenarnya yang kita ingin bangun di mekanika bahan. Jadi mekanika bahan harus mampu merekonstruksi pemikiran kita bahwa saya ini dalam penentuan dimensi, penentuan bahan itu harus benar-benar sudah sesuai dengan kaidah di dalam mekanika bahan. Gitu ceritanya. Jadi ini yang kemudian kita harus pelajari secara mendasar. Nah, makanya kita belajar tentang tegangan geser, kita belajar tentang efek pembebanan, efek deformasi, torsi dan sebagainya. Itu yang kemudian kita akan pelajari di mekanika bahan. Nah, ini salah satu contoh pengujian tekan pada benda uji silinder beton. Jadi kalau ada beton seperti ini. Nah, kalau pemakaian di bidang civil engineering itu adalah rata-rata seperti ini. Jadi ada beton diuji kekuatannya gitu ya. Nah, banyak topik-topik riset sekarang hari ini bahwa ternyata otomatis sangat erat kaitannya dengan, kalau kita di bidang mekanik otomatis sangat erat kaitannya dengan identifikasi cacat. Jadi apakah namanya cluster corrosive, porosity dan sebagainya, apakah ternyata memunculkan korosi dan sebagainya. Nah, perlu teman-teman pahami bahwa kalau di bidang mekanik otomatis kita punya silinder kemudian ditekan gitu ya. Nah, kekuatannya itu sangat ditentukan oleh konstruksi materialnya. Jadi karakteristik materialnya gitu ya. Nah, apakah di dalamnya tidak ada cacat atau ada cacat? Nah, mengapa penting Anda pahami bahwa ketika Anda belajar mekanika bahan, Anda akan memberikan pemahaman bahwa ternyata ketika ada cacat crack di dalamnya, maka akan mengakibatkan penurunan tekanan gitu ya. Kemampuan untuk menahan tekanan, ataukah memunculkan korosi dan sebagainya. Nah, perlu Anda pahami seperti ini teman-teman, bahwa kenapa orang yang punya mobil itu sangat takut ketika dia tergores mobilnya. Bayangin, kenapa dia sangat marah? Jadi digores dikit aja tuh dia marah banget gitu ya. Kenapa? Karena seluruh bagian mobil terbuat dari logam. Ketika dia terbuka, kan di coating nih. Cat itu adalah coating. Fungsinya untuk apa? Supaya dia tidak mengalami proses oksidasi dengan udara. Nah, ketika dia tergores, itu akan membuka ruang untuk logam itu permukaannya akan ketemu langsung dengan udara dan akan mengakibatkan korosif. Nah, masalahnya korosif itu dia akan berkembang, tidak hanya manusia yang berkembang. Korosif pun akan berkembang, akan menjalar kemana-mana. Makanya ketika Anda punya mobil gitu ya, dan itu mengalami goresan sedikit, segera langsung di coating lagi gitu. Kenapa? Karena itu akan menjalar kemana-mana. Secara permukaan nggak kelihatan, tapi secara di dalamnya itu bisa saja korosinya ke dalam gitu ya. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi korosi itu tidak hanya sebatas kelihatan kayak karat gitu ya, tapi itu yang secara visual akan kelihatan. Tapi secara non visual akan sangat ketahuan tuh bahwa itu korosif itu dia akan menyebar ke dalam gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Makanya kemarin di penelitiannya Mbak Dova itu adalah dia meneliti tentang bagaimana pertumbuhan korosif sebuah benda yang diberikan treatment mekanik. Jadi sebuah bahan logam itu, dan ketika dia diamplas dengan teknik yang bagus, itu akan mengakibatkan pertumbuhan korosinya itu menjadi sangat lambat gitu ya. Nah, makanya rata-rata ketika kita ingin sebelum di coating dengan bahan yang lain itu adalah harus diamplas dengan supaya dia mengkilap gitu ya. Nah, harapannya sebenarnya adalah supaya pertumbuhan korosinya itu tidak menjadi sangat cepat gitu ya. Nah, riset tentang itu sangat banyak hari ini, teman-teman. Jadi kayak pengujian tekan dan sebagainya, itu kan ketika Anda buka bukunya Smallman gitu ya, di karakteristik material itu nanti akan ketahuan bagaimana model pengujian compressive strength namanya ya. Jadi ini akan ditekan nih. Ditekannya bisa aja modelnya adalah satu sisi, bisa dua sisi. Jadi dua-duanya didorong gitu. Jadi dua-duanya akan didorong atas bawah gitu, ditekan. Oke. Kemampuan untuk menahan tekanan itu bisa terukur. Nah, ini namanya pengujian flexural strength gitu ya. Pengujian uji kelenturan. Nah, ini yang saya sebutin tadi. Ini namanya 3-point bending test. Nah, di lab kita itu ada.
Jadi kita punya lab mekanika bahan itu yang lab bahan itu di dalamnya adalah ada namanya alat namanya Universal Testing Mechanic UTM. Ini harganya mahal. Jadi mahal. Kenapa itu mahal? Karena dipenuhi oleh sensor. Jadi kenapa itu mahal? Karena dipenuhi oleh sensor. Sensornya di mana? Sensornya ada di sini. Ya. Jadi sensornya ada di sini. Ini nanti ini akan bergerak ke bawah gitu, akan menekan bagian logam sampai pada titik tertentu. Nah, titik tertentu. Nah, bagaimana? Ini kan secara modernnya kayak gini ya, tapi dulu-dulu itu tidak seperti itu. Nah, modelnya adalah bisa saja Anda membuat alat untuk mengukur itu gitu ya. Ini kalau memakan dia bahan konstruksi jembatan, contohnya kayak gini, dari bahannya kayu. Itu kan modelnya kayak gini. Ada 2 kayu gitu, kemudian nanti akan ada modelnya kayak M gitu ya. Tetap gitu ya. Nah, ini model ketika prosesnya ketika pengujian flexural strength. Nah, serat atas itu akan tertekan. Jadi modelnya kayak gini, otomatis dia akan tertekan. Tertekan ke bawah. Apa efeknya? Ketika materialnya kaku, diberi tekanan sedikit, dia akan patah. Jadi ketika diberi tekanan, dia langsung patah. Apa efeknya? Kayak gini. Jadi seratnya akan tertarik gitu ya. Tapi ketika dia elastisitasnya bagus, dia ditekan ke bawah. Nanti ketika dilepas, dia akan kembali ke kondisi semula. Tapi yang diharapkan itu bukan yang sangat elastis. Ketika yang sangat elastis, dia otomatis dia tidak akan memiliki kemampuan untuk menahan beban gitu, karena dia terlalu elastis gitu ya, terlalu karet. Ya, contohnya kayak gini. Kalau dipikir-pikir ya, aspal gitu ya, aspal dengan beton. Jadi Anda melihat konstruksi jalan itu ya, itu ada 2 jenis nih yang berbeda, menggunakan beton dengan menggunakan aspal. Kalau aspal otomatis tidak membutuhkan tulangan. Tapi ketika dia beton, butuh tulangan. Paham ya? Nah, pada saat dia dikonstruksi antara beton sama aspal itu, bedanya di mana? Bedanya di elastisitasnya. Kalau dia aspal itu cenderung dia elastis. Kenapa? Karena dia terbentuk dari bahan aspal itu ketika diberi panas dia akan kayak mencair gitu ya permukaannya. Efeknya apa? Permukaan antara beton dengan yang di aspal itu dibuat berbeda. Kalau aspal itu dibuat licin. Permukaannya diratakan gitu ya. Tapi kalau beton digaris-garis. Kenapa seperti itu? Karena beton itu kaku. Ketika dia diberi ban mobil lewat itu, dia cenderung akan mengikis permukaan. Nah, kalau aspal beda. Aspal itu ketika dilewati oleh ban itu cenderung lebih panas, dia akan melengket. Sehingga gaya geseknya semakin besar. Ya. Nah, itulah mengapa balapan MotoGP itu menggunakan aspal, tidak menggunakan beton. Bayangin ketika dia menggunakan beton, miring dikit aja langsung jatuh gitu ya. Nah, sama seperti ini. Konstruksinya seperti itu. Jadi cenderung dia kaku gitu. Tapi ketika dilewatin oleh beban yang sangat besar untuk beton itu, dia akan langsung retak. Tapi kalau aspal cenderung dia tidak akan retak. Paling dia akan mengalami proses lendutan gitu ya. Nah, makanya karena itu akan sangat berpengaruh dengan kenyamanan. Bayangkan seandainya semuanya akan kaku semua gitu, pasti nggak enak tuh di jalan. Bayangin kalau memakan Anda bikin jembatan yang panjang, Anda pernah ke Jakarta kan ya, lewat flyover panjang gitu ya. Dia modelnya adalah kayak goyang-goyang kayak gini, dia tidak rata gitu ya. Jadi dia itu begini, ya ada tuh fungsinya gitu ya.
Jadi cenderung itu akan dari segi safety dan sebagainya itu lebih bagus gitu ya. Kenapa? Karena kita cenderung lebih ketika dia mengalami proses apa namanya kayak naik turun gitu ya, bergelombang. Nah, seperti itu konstruksinya. Nah, ini seperti ini kalau kita mengajukan. Nah, secara manual modelnya seperti ini, bayangin. Jadi membandingkan antara yang ini adalah yang sebelah kiri ini, teman-teman bisa lihat sebelah kiri ini adalah modelnya kalau dia menggunakan Universal Testing Mechanic UTM yang kita punya di lab mekanika bahan. Nah, ini adalah prosesnya manual. Jadi Anda bisa, caranya adalah tinggal memasang kayak modelnya jam gitu ya. Ini diberi tekanan atas, ini beri tekanan bawah. Ini bahan ujinya, ditekan dikit, nanti dia akan bergerak. Tik. Nah, berapa itu yang kemudian dikalibrasi menjadi berapa bebannya. Gitu ceritanya. Jadi nanti akan ketahuan dari sini. Oh, dia diberi tekanan, dia bergerak sampai dia patah. Itu jadinya ya. Ini benda ujinya kalau kita menggunakan galvalum. Nah, makanya sebenarnya saya ingin menantang tuh anak LMEC. Bisa nggak teman-teman itu bikin sebuah pengabdian gitu dalam bentuk Anda bikin sebuah alat ukur gitu ya. Prinsipnya adalah compressive strength ini untuk mengukur atau flexural strength itu untuk mengukur seberapa kuat sih batako. Tahu batako kan ya? Ada yang tahu? Ya, Pak. Tahu, Ah. Pak. Jadi Tahu, ada Pak. batako gitu ya. Batako itu kan rata-rata pengusaha batako itu kan dia nggak tahu berapa sih kekuatannya kekuatannya batako yang dia punya gitu ya. Nah, teman-teman itu bisa membuat peralatan gitu atau alat ukur secara mekanik itu Anda merancang untuk membuat alat ukur untuk mengukur kualitas betonnya itu, kualitas dari batakonya itu. Lewat apa? Prinsipnya dengan menggunakan prinsip seperti ini gitu ya. Prinsip seperti ini tinggal penekannya lewat apa ya? Anda menggunakan prinsip hidrolik. Jadi Anda tinggal menggunakan cari mencari dongkrak ya, yang bekas aja hidrolik gitu ya, yang kemudian ditekan dikit nanti akan ketahuan tuh dia mengalami tekanannya sekian gitu ya, dia bergerak segini. Nah, secara konstruksi gampang banget kalau mau saya berpikirnya ya, gampang sekali ini, tinggal membuat tekanan kemudian dia akan bergerak ke bawah, kemudian akan dikonversi menjadi angka-angka ini. Bisa dilihat secara itu. Atau Anda ingin menjadikan dia sebagai otomatis gitu. Di dalamnya sudah ada sudah ada tampilan secara digital. Oh, sekian gitu ya. Nah, ini yang kemudian saya berharap, saya sebenarnya ingin menugaskan teman-teman untuk ini, tapi sepertinya agak sulit ya karena modelnya online gitu ya. Kesannya offline ini nanti akan saya tugaskan, nanti soal pembiayaannya nanti kita akan cari yang pasti adalah kalau itu Anda bisa membuat itu, maka saya akan support Anda untuk membuat itu. Jadi buat model pengabdian, modelnya adalah membuat itu. Apakah mau membuat modelnya manual, jadi analog kayak gini, atau mau dengan digital ya silahkan aja gitu ya. Teman-teman bisa membuat itu menjadi bagian dari proyek tertentu ya, saya sangat apresiatif lah. Jadi itu prinsipnya mekanika bahan di situ. Jadi kalau memakan, saya ingin menguji nih, saya ingin membandingkan batako yang saya susun itu di batako ini ternyata di perusahaan ini ternyata jelek nih, nggak kuat nih, campuran semennya jelek gitu ya. Atau saya batu bata gitu, oh ternyata ini pemanasannya nggak bagus nih, jadi pada saat dia dipanaskan itu terlalu overheat atau terlalu masih kurang panas atau masih lama gini ya. Nah itu bisa diukur lewat alat yang Anda buat gitu. Secara konstruksi mekanik silakan Anda lihat gitu, pasti akan banyak tuh ide yang muncul. Oke, saya kira gitu ya pertemuan hari ini. Ini sudah jam berapa nih? Udah mau jam 9 ya. Teman-teman ada pertanyaan? Tanya Pak. Ya silakan. Itu kita Sama dengan test ya, Pak.
Gimana? Maaf, agak. Maaf teman-teman. Maaf, nggak kedengaran. Tuh. Maaf, suaranya nggak kedengaran nih, teman-teman. Saya sih bertanya Pak, Ya, silakan. mungkin ada referensi video buat kita belajar tambahan itu ada nggak ya Pak? Referensi untuk belajar tambahan gitu ya. Ya, Sebenarnya kalau saya menyarankan ketika Anda ingin kuliah online, cari di channel YouTube-nya MIT. Itu pasti ada banyak kuliah-kuliah online yang bisa di-share di situ. Untuk memperkaya otomatis Anda harus banyak cari apa ya? Materi ajar lewat online terutama ya, lewat buku-buku. Karena mata kuliah mekanika bahan itu adalah mata kuliah yang sudah dasar banget dan itu sudah lama banget. Jadi sudah banyak buku itu. Anda sudah bisa mencari di internet sangat banyak untuk itu. Tapi kalau ingin belajar kuliahnya mekanika bahan itu Anda bisa masuk di channel YouTube-nya MIT, itu akan kelihatan tuh mata kuliah terkait tentang mekanika bahan. Oke. Ya. Ada lagi teman-teman? Saya izin verifikasi dulu ya kehadirannya yang hadir di sini. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kata Bapak, mungkin nggak sih, Pak, beton itu retak gara-gara kerangka besinya itu memuai? Oke, baik. Eh, Kerangka besi memuai mungkin. Makanya itu banyak konstruksi bangunan itu akan hancur karena apa? Karena faktor korosi di bagian besinya. Jadi tulangan itu memuai gitu ya. Memuai kenapa? Karena dia korosif. Tapi kalau memuai karena panas, saya kira sangat sulit. Kenapa? Karena bahan semen itu bukan bahan konduktor. Jadi dia adalah polimer. Jadi dia bahan semen itu adalah bahan apa ya? Kayak dia granular ya. Jadi campuran antara semen, di dalamnya ada batuan, di dalamnya ada apa namanya pasir gitu ya. Cenderung bahan ini adalah bahan yang menyerap panas. Jadi bukan bahan yang menghantarkan panas gitu ya. Nah, jadi rata-rata sangat sulit untuk besi di bagian dalam cor itu akan memuai karena faktor panas. Biasanya kerusakannya itu akibat korosif. Anda lihat di gedung STTN saja sih, di gedung mana ya, sebelah mana itu ya. Dia akan mengalami korosif di bagian tulangannya. Jadi dia akan retak-retak. Rata-rata permukaannya itu akan keluar gitu ya. Akan lepas, tembok-tembok itu akan lepas. Kenapa? Karena dia korosif di bagian tulangan gitu ya. Kenapa dia korosif? Karena kena air. Jadi ada retak di permukaan tembok, kemudian air itu menyusup masuk. Nah, ketika airnya menyusup masuk ke dalam situ, maka otomatis akan mengakibatkan korosif. Kenapa air itu dia mengakibatkan korosif? Karena dia mengandung oksida. Ya, H2O. Air itu ya. Oksidanya ini yang mengakibatkan korosi. Gitu maksudnya. Karena tidak semua batangan itu isinya adalah krom. Ya. Jadi kenapa baja itu dia tidak mengalami korosi karena dia tidak ada kromnya gitu ya. Kalau Fe saja, besi saja itu akan mengalami korosif. Tapi biasanya dicampur dengan dilapisi oleh krom.
kromium. Ya, itu yang mengakibatkan dia tidak mengalami korosif gitu. Nah, riset tentang korosi itu sangat banyak ya. Saya berpikir sekarang tren riset hari ini di bidang mekanika bahan itu adalah bagaimana faktor mikrobakteri itu ternyata bisa apakah memungkinkan untuk menahan tingkat apa namanya ya. Jadi kalau ada korosi gitu ya, tapi di dalamnya ada mikrobakteri gitu ya, otomatis ternyata dia akan mengakibatkan perlambatan korosif. Nah, itu merupakan topik riset menarik tuh. Jadi ketika apa namanya mikrobakteri di dalam material logam itu ternyata akan mengakibatkan perlambatan faktor korosi internal. Nah, itu kalau itu bisa Anda konstruksi pola berpikirnya itu bisa sangat menarik tuh. Karena di dalam beton itu sudah banyak riset terkait tentang penjebakan mikroorganisme di dalam material beton. Sudah banyak, tapi di dalam logam belum gitu ya, belum kelihatan. Oke, jadi kita bisa memakan cacat pada saat di casting gitu ya, itu casting ya. Pada saat kita mau mengecor material logam, kebetulan ada lab kita sebenarnya ada loh alat untuk mengecor gitu ya. Itu ada tuh, mengecor logam. Itu ada karena kita punya furnace untuk memanaskan sampai dia benar-benar meleburkan logam gitu. Ada itu di lab kita. Nah, sekarang labnya ini cenderung bisa lebih luas ya, bisa lebih maksimum lah. Oke, baik. Saya masuk ke portal dulu ya. Rekap presensi. Maaf, ke mute ya. Saya coba absen ya. Danu Anggara, Hadir, Pak. Abidur Rahman, Hadir, Pak. Ahmad Fauzi, Hadir, Ahmad Pak. Fauzi, Ahmad Fauzi hadir, Pak. Akmal Naufal, Akmal nggak hadir ya. Aldo Galan Jandu Patin, siapa nih? Hadir, Pak. Hadir? Hadir. Mana tuh orangnya? Ini, Pak. Ya. Oke. Aduh selalu ini. Alpriansi Rumai. Hadir, Pak. Aduh, susah banget sih namanya. Amelia. Hadir, Pak. Anang Suwardi. Anang? Hadir, Pak. Anang, oke. Anugrah. Hadir, Pak. Arif. Hadir, Pak. Aurora. Hadir, Pak. Aurora mana? Hadir, Pak. Oh, ini mana nih orangnya? Kamarnya gelap, Pak. Oh, Beta. Hadir, Pak. Hadir. Dava. Hadir, Pak. Ini Dava. Dava ini tuh siapa? Like, Pak, ini, Pak. Hadir. Devriska. Hadir, Pak. Kemudian siapa nih? Dimas. Hadir, Pak. Farid. Hadir, Pak. Firdaus. Hadir, Pak. Gabriel. Hadir, Pak. Gemah. Hadir, Pak. Givari.
Hadir, Pak. Haris Rahmansyah. Hadir, Pak. Gusti Ngurah Putu Arya Sindano. Aduh, namanya panjang banget. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Gusti mana? Hadir, Pak. Ngurah? Sinyal jelek. Ilham? Hadir, Pak. Zuan Vito? Hadir, Pak. Ini Afif Mumtaz? Gak ada. Almas? Hadir, Pak. Iqbal Syah. Tadi hadir ya. Rifki Safrizal. Hadir, Rifki Pak. Safrizal ada ya? Widya Ada, Suat Pak. nggak ada, Hadir. nggak hadir ya? Rifki Safrizal hadir, Pak. Ya. Nanda Abdul Latif. Hadir, Pak. Rendra? Rendra Agung Pradana. Ada nggak? Rendra Agung Pradana? Nggak ada. Riko Zaki Zakaria, hadir. Rizky Mubarak, Hadir, Pak. kemudian Syahda, Hadir, Pak. Wawan Kurniawan, hadir. Ini yang nggak hadir hari ini nih ada si Akmal Naufal, kemudian Muhammad Afif Mumtaz, dan Muhammad Widyasworo, dan Rendra Agung Pradana. Nggak hadir ya? Oke, saya simpan. Klik. Bismillah. Oke, ini sudah tervalidasi teman-teman kehadirannya. Jadi tolong apa namanya ya? Tolong diperhatikan. Kuliah saya tidak mesti harus Anda sudah mandi ya. Tapi alangkah bagusnya kalau mandi supaya segar gitu ya. Walaupun kuliahnya 7:30 ya harus apa namanya ya, benar-benar Anda siap gitu ya untuk kuliah. Semuanya sehat teman-teman? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Kalau boleh tahu teman-teman ini ada yang pernah kena COVID atau ada keluarga dekatnya yang pernah kena COVID nggak? Ada, Pak. Alhamdulillah, nggak ada, Pak. Alhamdulillah, sehat, Pak. Belum, Pak. Sehat. Aman ya semuanya ya. Oke, baik. Saya kira kita akhiri perkuliahan kita. Minggu depan kita akan masuk sesuai dengan jadwal. Nanti akan saya share di Google Classroom. Tolong Anda silakan Anda buat grup mata kuliah. Sekali lagi kesepakatannya grup ini akan dihapus setelah kuliah ini selesai 1 semester ya. Jadi tolong salah satu dari kalian undang saya sebagai di mata kuliah itu di grup WhatsApp gitu ya. Teman-teman silakan, nanti informasi akan saya share lewat situ terkait tentang perkuliahan jikalau saya berhalangan atau mengganti jadwal kuliah. Ya. Oke. Sehat-sehat semuanya. Sekali lagi Anda harus mulai mencari buku, banyak buku di internet. Anda bisa menggunakan bukunya Gil Timosenko, banyak sekali di internet. Silakan Anda mencari untuk mengakses beberapa buku atau jurnal terkait tentang itu. Oke, baik. Harapan saya teman-teman bisa belajar lebih awal minggu depan. Jadi saya tidak mesti harus menjelaskan selama 100 menit. Bisa saja kita cuma kuliah 50 menit, sisanya adalah diskusi gitu ya. Oke, baik. Kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya di pertemuan perdana. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya teman-teman bisa hadir dengan benar-benar siap. Kemudian semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, lebih sehat gitu ya, supaya tidak ada yang kena COVID nih. Jujur kita sudah cukup lama ini tidak ke kampus gitu ya. Jadi bagi teman-teman ya yang rindu kampus ya silakan ke kampus saja.
alasan ketemu siapa atau mau ketemu saya silahkan aja. Padahal cuma pengen jalan kaki dari lantai 1 sampai lantai 4 gitu ya. Oke, baik, kita cukupkan pertemuan kita. Silakan setelah ini lanjut kuliah lagi. Setelah ini siapa yang ngajar? Pak Bangun. Ya, kemungkinan Pak Bangun, Pak. Oke. Baik, kita akhiri perkuliahan kita ya, dan terima kasih atas kehadirannya. Salam sehat semua dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Makasih, Pak. Ya.